Nah, kembali bersama kami dalam perbincangan Sapa Indonesia Pagi, kita membahas mengenai perjalanan 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Masih bersama kami ada Mas Heri Trianto dari Satgas COVID-19 dan juga ada Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan baru bergabung bersama kami Pak Triunis, epidemiolog. Saya ke Pak Wagub dulu sebelum saya ke Pak Triunis. Pak Wagub, mungkin masyarakat sudah mulai bertanya juga kapan misalkan salah satunya mengenai sekolah, kantor mungkin mulai normal lagi. Ini sebenarnya ada targetnya tidak kalau dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya, memang ini tidak mudah ya kami untuk menentukan kapan sekolah mulai dibuka, apalagi kapan kita bisa kembali normal ya. Karena kita masih lihat perkembangan, tidak hanya bergantung vaksin yang diberikan kapan selesai, tapi juga kita melihat sejauh mana pandemi ini masih berlangsung, apalagi kita tahu ada kemungkinan varian baru akan hadir di dunia, bahkan di Indonesia. Seperti kita ketahui, ada varian baru dari Inggris dan informasinya sudah ada Masuk 2 Indonesia orang lagi. yang masuk ke Jakarta. Ini juga menjadi masalah. Saya kira nanti para ahli, para epidemiolog lebih paham dan bisa menjelaskan bagaimana kemungkinan pandemi ini masih hadir di Indonesia dan di Jakarta. Bagi kami tentu kami harus menyiapkan skenario yang terburuk ya. Jadi apapun kami siapkan dengan cara tentu menyiapkan berbagai sarana fasilitas semaksimal mungkin, tenaga kesehatan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kami bisa memastikan bahwa seluruh warga Jakarta bisa menyikapi ini secara bijak dengan terus melaksanakan protokol kesehatan dan biasa dengan satu kehidupan yang baru seperti yang sekarang kita alami, bahkan kita tingkatkan terus bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Saya kira itu yang kita harus sikapi, jadi lebih baik kita memastikan bahwa kita harus terus melaksanakan protokol kesehatan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sekalipun mungkin pandemi akan segera berakhir, tapi saya kira menjaga kesehatan adalah pilihan yang harus kita ambil sebaik mungkin. Kalau tadi sempat dibahas juga oleh Pak Melki tadi di segmen sebelumnya bahwa kita melihat bahwa angka-angka yang menggembirakan itu datang pada saat ada daerah yang melaksanakan PPKM secara ketat, ketaatan warganya atau disiplin warganya melaksanakan protokol kesehatan juga ketat, jelas memang. Pada saat ini diterapkan, jelas angkanya akan lebih cepat bisa ditekan gitu. Nah, untuk Jakarta sendiri, apakah masih ada catatan khususnya dari perilaku masyarakat yang membuat angka atau menekan angka penyebaran ini masih terkendala? Ya, memang kami terus melaksanakan ya PPKM skala mikro, bahkan kami sejak awal ya, di bulan Juni sudah melaksanakan kampung siaga, kampung tangguh, kampung aman dan sebagainya. Jadi pengetatan itu juga sudah kami lakukan sejak awal. Namun demikian memang ya, yang harus menjadi perhatian kita adalah sebetulnya masyarakat Jakarta cukup baik ya, mohon maaf tidak bermaksud membandingkan dengan daerah lain. Kalau kita lihat dari kedisiplinan masyarakat tetap berada di rumah itu pernah mencapai lebih dari 60% ya. Warga Jakarta itu tidak keluar rumah ya menurut survei dan data. Kemudian yang kedua ya, ketaatan warga Jakarta untuk melaksanakan 3M atau menggunakan masker kita bisa lihat hari-hari. Kalau kita ke Jakarta, dan mohon maaf kalau kita datang ke beberapa daerah lain di Indonesia, itu sangat berbeda sekali suasana yang kita lihat. Nah, itu juga membuktikan bahwa warga Jakarta memang cukup baik terkait disiplin 3M. Apalagi upaya pemerintah kita lihat tadi seperti yang saya sampaikan bahwa 3T kita luar biasa, ini angkanya mencapai 42,3%. Dan angka kesembuhannya tadi yang saya maksud ada 96%, dari 95 bukan ke 76 tapi sudah mencapai 96%. Dan angka kematian di 1,6%. Oke, saya ke Pak Triunis, kalau dari Anda sendiri mungkin merangkum 1 tahun ini, kalau tadi kita sudah sempat menyebutkan di segmen pertama tadi bahwa angka-angkanya sebenarnya membaik.
kurvanya pun sudah mulai kita melihat ada penurunan, apalagi dibandingkan dengan akhir Januari dan awal Februari. Sudah tampaknya konsisten menurun. Nah, Anda sendiri catatannya apa? Apakah benar kita sudah melihat puncak pertama dari pandemi COVID-19 di Indonesia? Atau apa catatan dari Anda setelah 1 tahun kita hidup dengan pandemi ini? Ya, jadi setelah 1 tahun upaya penanggulangannya membaik ya. Dari tes mulai labnya dari 1 sampai 9, 15, ratusan sampai sekarang 300-an. Jumlah spesimen yang diperiksa mulai dari ratusan, ribuan, kemudian 30.000 pada tahun 2020 sampai sekarang adalah 70 ribuan. Jadi itu membaik dari tes. Kemudian dari isolasi juga pemerintah sudah ikut campur dalam mulai bulan Juli atau Agustus tahun 2020. Jadi menyediakan fasilitas isolasi. Yang belum adalah karantina bagi yang kontak. Ya, harusnya dibuat peraturannya, kemudian dibuat pergubnya, dibuat perdanya, atau dibuat perwal atau perbud begitu. Kemudian yang ketiga ada kontak tracing. Kontak tracing menurut saya sekarang menurun karena pada bulan April 2020 ada 20 sampai 30 orang yang dapat di tracing untuk setiap satu kasus. Sekarang menurun 4 sampai 10. Jadi menurut saya ada penurunan dengan jumlah kasus yang makin banyak begitu. Kalau di Jakarta menurut saya sih baik ya, dari awal baik. Kemudian yang kontak tracing menurun, kemudian pelayanan kesehatan menurut saya Jakarta paling baik. Tapi provinsi lainnya akan keteteran begitu, atau kabupaten lainnya keteteran. Jadi harus benar-benar menyediakan fasilitas sampai Bogor, menyediakan fasilitas pelayanan lapangan begitu. Jadi menurut saya semuanya harus siap dengan segala kemungkinan. Yang ketiga adalah community engagement. Jadi community engagement pada PSBB pertama, PSBB kedua itu baik pada bulan April. Kemudian sampai sekarang setelah PSBB 1-2 itu menurut saya PSBB 1-2 itu yang ya adalah PSBB atau social distancing sedang. Pak, gua harus direkam aja. Kemudian iya, kalau lagi begini habis ngomong rekam, kan kita ngomong lama lagi ntar. Ya. Oke, kemudian PSBB selanjutnya adalah sedang ke arah ringan begitu, sampai PPKM sedang atau ke arah ringan. Menurut saya sekarang kasus sekarang adalah cenderung menurun, tapi juga spesimennya menurun. Jadi tolong dibaca semuanya, bukan hanya jumlah kasusnya, jumlah spesimen yang diperiksa, juga positivity rate-nya. Positivity rate-nya menurut saya masih di atas 10. Dan bahkan sekarang hari ini besar, lebih dari 10 atau 15 atau lebih dari 20 bahkan. Jadi menurut saya jangan dibaca separuh begitu. Oke, nah, Mas Heri mungkin bisa mengonfirmasi hal tersebut bahwa positivity rate ini yang salah satu hal yang memang sangat perlu diperhatikan, dan angka ini masih jauh dari target, Mas Heri. Iya, memang kalau kita lihat laporan hariannya itu masih sangat fluktuatif. Jadi saya katakan pernah satu ketika testingnya tinggi, yang dilaporkan tinggi, itu pernah kita di 14%, tetapi ketika testingnya rendah bisa di 35%. Jadi ini memang yang harus kita terus improve ya, Mas Timothy, bagaimana kita bisa konsisten dalam menekan tingkat positivity rate-nya. Karena ini kan hasil akhirnya kan, ketika kita tes semakin kecil sesuai dengan standar WHO, lalu Pak Triunis mungkin atau epidemiolog lain menyarankan bahkan di bawah 3%. Gitu. Nah ini yang menjadi PR besar, saya rasa semua pihak bagaimana mewujudkan itu sehingga kita bisa dengan lebih firm mengatakan bahwa pandemi ini bisa kita kendalikan. Oke, nah saya mau ke catatan untuk di halaman depan Harian Kompas hari ini yang juga mungkin menjadi concern dari banyak orang. Saya kembali ke Pak Wagub. Jakarta tentu saja seakan selalu menjadi barometer nasional begitu, termasuk juga untuk menekan virus corona, dan kalau sekarang ini kita berbicara mengenai vaksin. Nah, vaksinasi khusus untuk lansia ini seakan masih menjadi permasalahan, masih ada kebingungan, ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Dan ini juga akan menjadi barometer untuk pelaksanaan vaksin ke depannya. Apalagi kalau vaksin ini sudah lebih umum lagi yang ditarget untuk pemberian vaksin. Catatan Anda dari Pak Wagub bahwa benarkah ini memang perlu perbaikan, apa yang bisa ditingkatkan dan apa yang perlu diperbaiki dari proses pendataan sampai pemberian vaksinasi ini, belajar dari vaksinasi lansia yang dilakukan juga di Jakarta ini, Pak Wagub?
Ya terkait pelaksanaan vaksin, alhamdulillah cukup baik ya secara umum. Memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya proses registrasi ya. Sebelumnya proses registrasi dilakukan secara digital, kemudian warga atau petugas, nakes, siapapun itu diberitahu melalui SMS blast ya. Namun perjalanannya tidak sebaik yang diharapkan. Akhirnya kita mengambil cara sebaliknya. Jadi kami minta yang memang mendapatkan kesempatan seperti nakes awal, kita minta untuk melakukan proaktif ya, terobosan. Jadi tidak menunggu, mendaftarkan, melaporkan, dan demikian kami terus melaksanakan vaksin. Ini cukup efektif dan baik. Metode ini akhirnya sekarang yang dilaksanakan sambil terus ditingkatkan proses registrasi secara digital, disempurnakan sistem dan manajemen. Kemudian yang kedua juga terkait soal antrian, ini juga terus kita perbaiki supaya tidak ada penumpukan. Dan itu juga menunjukkan antusias masyarakat yang senang dan berharap segera cepat divaksin ya. Ini satu titik awal yang baik bagi kita semua. Jadi kekhawatiran sebelumnya itu secara berangsur hilang, seperti stigma kekhawatiran bahwa vaksin ini punya efek samping, kemudian tidak halal dan sebagainya, secara berangsur hilang seiring dengan tokoh-tokoh yang semakin banyak divaksin, kemudian juga masyarakat melihat langsung, mendengar, dan mungkin merasakan bahwa vaksin ini tidak memberikan efek samping dan sebagainya. Mudah-mudahan upaya vaksin ini meningkatkan percaya diri kita dan percaya diri bangsa, juga meningkatkan kesembuhan. Tapi kita tidak ingin dengan ada vaksin kemudian menimbulkan dampak negatif, diantaranya masyarakat jadi santai, jadi lengah, tidak waspada. Jadi kami minta masyarakat sekalipun ada vaksin tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat atau protokol 3M secara ketat. Catatannya kan salah satu yang menjadi masalah ini mengenai banyaknya pesan, salah satunya pesan berantai, informasi yang tersebar yang tidak bisa dicari kebenarannya atau dikonfirmasi apakah benar begini langkahnya dan begitu. Nah, mengenai diseminasi informasi ini atau sosialisasi tahapan ataupun apa yang harus dilakukan untuk vaksin, apakah akan ada perbaikan ke depannya Pak agar tidak bingung lagi sebenarnya saya ini harus daftar online kah, langsung datang kah, bawa KTP kah atau apakah begitu? Ada yang proaktif kah mungkin? Ya itu sudah terus diperbaiki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara bersama-sama. Memang sistem ini kan terintegrasi melibatkan banyak pihak ya. Di pemerintah pusat sendiri ada beberapa pihak, tidak hanya Kementerian Kesehatan, tapi ada institusi lain seperti Telkom, kemudian juga BPJS dan sebagainya yang terlibat dalam integrasi data. Memang ini yang membuat di awal-awal cukup memerlukan waktu ya. Namun demikian ini terus ditingkatkan oleh kita semua dan mudah-mudahan segera cepat kita bisa atasi. Di samping itu tentu langkah yang diambil seperti yang tadi kami sampaikan adalah masyarakat yang memang mendapat giliran kita minta untuk melakukan pendataan proaktif ya, dengan cara mendatangkan. Terkait syarat-syarat itu sudah diatur dan sosialisasi juga terus kita galakan dan kita tingkatkan. Bahkan kami juga tidak hanya proaktif dari internal pemerintah, tapi kami mendorong juga ormas, kelembagaan, institusi juga untuk mendaftarkan seperti kelompok lansia, melalui kelompok-kelompok masyarakat juga kami beri kesempatan yang sama untuk membantu mengkoordinir dan memastikan bahkan kami bisa menyiapkan perangkat kebutuhan, bisa dilaksanakan secara mandiri oleh satu institusi, katakan yayasan, perguruan dan sebagainya, sejauh itu telah memenuhi syarat dan dalam pemantauan atau pengawasan kami itu dimungkinkan. Oke, mungkin dari Mas Heri juga ada secara nasionalnya perbaikan dari sosialisasi apa yang harus dilakukan oleh lansia pada saat akan divaksin, karena nanti ini akan lebih masif lagi pada saat vaksinasi ini sudah menyebar secara lebih umum.
Iya, saya rasa lansia ini merupakan prioritas penting kita memang mengatur sistem informasinya ya, sistem pendaftarannya sehingga jangan sampai vaksinasi yang dilakukan justru menciptakan kerumunan. Jadi kekebalan belum dicapai, kemudian tercipta kerumunan yang berpotensi terjadi penyebaran baru kayak gitu. Dan memang karena ini masih dalam tahap awal, Mas Timothy, improvement terus dilakukan. Tadi Bang Riza juga mengatakan akan terus diperbaiki. Kita cari sistem yang lebih bagus, bahkan kemudian inovasi juga sudah dilakukan, diantaranya dilakukan melalui drive-thru ya. Untuk lansia, jadi tidak perlu antri, asalkan mereka mendapatkan informasi yang cukup, jam berapa datang, mereka datang, kemudian tidak perlu waktu lama, bahkan tidak perlu turun dari kendaraan, mereka bisa menerima vaksin. Demikian. Oke, nah Pak Triunis, sebagai penutup juga, bagaimana kita harus menyikapi juga mengenai vaksinasi ini, apakah memang akan menjadi solusi, apakah ini akan mempercepat hilangnya pandemi dari Indonesia, atau bagaimana kita sebenarnya harus bersiap untuk 1 tahun ke depan? Selesaikah pandemi ini? Ya, saya sudah membuat enrolling tentang vaksinasi. Jadi vaksinasi terhadap di Indonesia begitu. Kalau 10 juta orang yang divaksinasi, dampaknya belum kelihatan. Kalau 50 juta orang, kalau 100 juta orang, dampaknya akan menurunkan kasus baru itu sepertiganya atau lebih begitu. Bahkan kalau itu digabung dengan protokol kesehatan mungkin akan setengahnya atau lebih begitu. Jadi menurut saya ada harapan dengan vaksinasi ini, makanya vaksinasi harus dipercepat. Dipercepatnya caranya seperti apa? Dihitung fasilitas pelayanan kesehatan oleh pemerintah, digabung oleh TNI dan kepolisian, kemudian digabung dengan swasta, kalau bisa swasta dilibatkan. Kemudian kalau swasta dan TNI habis sudah dilibatkan, maka kecepatan pemberian vaksinasi bisa dipercepat. Tapi syaratnya adalah bahwa supply harus terjamin. Karena sekarang supply ya di Indonesia ada 26 juta dosis, baru datang 10 juta dosis, jadi ada 36 juta dosis, jadi belum cukup banyak begitu. Jadi menurut saya supply-nya dipercepat juga, kemudian fasilitasnya dipersiapkan dengan baik, baik itu negara yang punya, kemudian swasta dan TNI atau ABRI, kemudian tenaganya juga divaksin, maksudnya tenaganya dihitung, kemudian mari kita rencanakan. Jadi jangan ada pendaftaran langsung, kalau bisa pendaftarannya adalah by online, kemudian semuanya diatur dengan baik, baik tenaga, fasilitas, diatur kapasitasnya begitu. Jadi kalau semuanya diatur, maka akan tidak terjadi kerumunan, mungkin mengaturnya lebih rumit begitu. Tapi kemudian roadmap pemerintah ini karena sudah terjadi kecepatan yang berbeda begitu. Pada roadmap sebenarnya harusnya frontline pertama petugas kesehatan, kemudian frontline kedua aparatur pelayanan kesehatan, bukan pelayanan publik saja, aparatur pelayanan publik, kemudian yang kedua tiga ada guru dan dosen, kemudian dan mahasiswa atau pemberi BPJS begitu. Nah kemudian itu harus dirubah lagi, maka dibuat roadmap yang baru supaya lebih teratur lagi begitu. Jadi mudah-mudahan imunisasi ini bisa menghilangkan atau menjadikan endemi ini atau wabah ini menjadi endemis, paling tidak menjadi endemis. Kemudian pelan-pelan kita hilangkan menjadi hilang begitu. Setelah endemis atau sporadis akan hilang. Jadi itu Mas Timothy. Ya, ada harapan dalam vaksin, tapi sekali lagi kita ingatkan juga walau angkanya membaik, walau vaksinnya sudah mulai lebih meluas, justru yang akan membantu adalah kita terus memperketat protokol kesehatan. Bukan karena vaksin kita tinggalkan protokol kesehatan, bukan karena angka yang membaik kita tinggalkan protokol kesehatan, tapi justru kita tingkatkan. Dengan begitu seperti kata Pak Triunis, justru angkanya akan lebih cepat lagi membaiknya, lebih besar lagi perbaikannya. Terima kasih Pak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Pak Triunis, epidemiolog, juga terima kasih sudah bergabung, dan juga Mas Heri Triano dari Satgas COVID-19. Terima kasih. Mas Heri, Mas Timothy. Sehat semua, terima kasih. Dan Mas Heri.